Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore para pemirsa sekalian. Hari ini kita dari Lembaga Falak Ahlul Bait Indonesia melaksanakan streaming pemantauan gerhana matahari cincin yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2020. Gerhana matahari ini adalah fenomena terhalangnya sinar matahari oleh bulan. Dan di Indonesia gerhana matahari cincin ini fenomenanya terlihat di wilayah Indonesia sebagai gerhana matahari sebagian. Nantinya kegiatan streaming ini akan membahas bagaimana fenomena terjadinya gerhana matahari cincin, termasuk sebagiannya gerhana matahari sebagian. Kemudian live streamingnya akan memantau menggunakan teleskop yang sedang disetting di belakang saya untuk mengarah secara otomatis ke matahari, memantau detik-detik dimulainya hingga berakhirnya fenomena gerhana matahari sebagian yang terlihat dari Kota Malang. Dan gerhana matahari ini akan terjadi dimulai pada pukul 15.11, kemudian puncaknya terjadi pada pukul 15.21 dan akhir dari sentuhan gerhana itu terjadi pada pukul 15.31. Selain fenomena gerhana matahari yang akan kita amati secara live streaming, nanti kita akan membuktikan fenomena gerhana new moon itu dari realnya dengan perhitungan menggunakan software Starinex yang akan dijelaskan oleh Direktur Pelaksana Falak ABI, yaitu Bapak Firdaus Nuryono. Demikian awal pembukaan acara ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Firdaus Nuryono. Pemirsa sekalian, sebagaimana telah disebutkan tadi oleh Pak Dedi bahwa Falak ABI pada hari ini melakukan pengamatan gerhana cincin yang terjadi pada hari ini tanggal 21 Juni 2020 yang dijadwalkan secara astronomis akan terjadi dan sebagian bumi akan mengalami gerhana tersebut. Berkenaan dengan secara khusus gerhana cincin yang terjadi pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah gerhana itu sendiri adalah fenomena astronomis yang melibatkan tiga benda langit, yaitu matahari, kemudian bumi, dan bulan. Matahari adalah pihak pusat solar system, di mana dia adalah objek yang mengeluarkan cahaya sedemikian rupa sehingga terjadi gerhana di bumi. Nah, bagaimanakah gerhana matahari itu terjadi? Itu adalah ada proses keselarasan antara bumi, bulan, dan matahari, di mana bulan berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Kemudian, bagaimanakah bayangan yang terjadi yang disebabkan oleh keterhalangan bumi dari matahari karena terhalang oleh bulan tersebut? Itu ada beberapa tipe bayangan yang akan mengakibatkan tipe gerhana itu sendiri. Nah, pada hari ini tipe gerhana yang hendak kita bahas adalah tipe gerhana cincin, di mana cincin gerhana ini terjadi karena ukuran ketampakan bulan dengan matahari berbeda secara anggular
besarannya berbeda, di mana bulan lebih kecil secara ketampakan dari matahari, sehingga ketika terjadi total cincin yang dihasilkan adalah pemandangan seperti ada cincin, ada sisa cahaya yang merupakan pinggir cakra matahari yang tengahnya tertutupi oleh bulan. Namun karena di Indonesia jauh dari jalur cincin tersebut, Indonesia hanya mengalami gerhana sebagian. Mulai dari magnitudo 0 atau bahkan ada beberapa lokasi di Indonesia itu yang tidak bisa menyaksikan gerhana tersebut sampai dengan magnitudo hampir 0,5. Itu adalah lokasi di mana matahari hanya tampak sebagian, tapi gerhananya masih terlihat walaupun tidak 50% obskurasi. Gerhana cincin pada hari ini itu diawali dari Sudan Selatan di Afrika, yang terjadi pada saat matahari terbit. Jadi di Sudan Selatan kemudian pergerakan bayang-bayang gerhana ini menuju ke Eritrea di sebelah timurnya Sudan Selatan itu, di Afrika juga masih, kemudian menyeberang ke Ethiopia, kemudian menyeberang Laut Merah menuju ke Yaman, di Jazirah Arabia, kemudian melintasi Arab Saudi Selatan, kemudian ke Oman, kemudian menyeberang di Teluk Oman Gulf, kemudian melintas di selatan Persia, di selatan Iran, tapi tidak sampai masuk di daratan Persia, masih di pesisirnya begitu. Kemudian menuju Pakistan, setelah Pakistan kemudian ke India. Nah, di India ini kemudian dia sampai ke India Utara, di mana menjadi titik utama atau greatest eclipse terjadi di sana. Greatest eclipse adalah fenomena cincin pada hari ini terlihat paling sempurna di antara semua lokasi yang mengalami gerhana cincin pada hari ini. Ciri-ciri greatest eclipse ini adalah mempunyai durasi gerhana yang paling besar di antara lokasi lain, kemudian cincinnya pada posisi cincin yang sempurna. Kemudian setelah di India Utara, bayangan terus bergerak melewati daratan Cina. Nah, di daratan Cina ini karena lokasinya yang luas, maka porsi yang terbesar mengalami gerhana di dunia ini adalah daratan Cina. Sampai kepada pesisir timur di Cina, kemudian menyeberang ke Taiwan, kemudian baru masuk ke Laut Cina, kemudian sampai terakhir gerhana berakhir di Lautan Pasifik. Nah, kita di Indonesia, Kota Malang khususnya, mengalami gerhana yang sangat magnitudenya kecil sekali, hampir pada batas persentuhan antara magnitud 0 dengan magnitud 0,006. Jadi tepatnya di magnitud 0,007, dan itu hampir mustahil terlihat dengan alat apapun kecuali teleskop. Karenanya kita menggunakan teleskop untuk mengamatinya, dan kita ingin tahu sebenarnya bagaimanakah magnitud 0,007 itu atau obskurasi 0,1% itu terlihat di bingkai teleskop. Jadi hampir saya pastikan kalau kita melihat dengan binokular peristiwa gerhana di Malang akan sulit
akan sulit terlihat gerhananya karena sangat tipis persentuhannya. Dengan teleskop ini kita berharap bisa mendapatkan data, mendapatkan informasi bagaimanakah penampakan gerhana di Malang sesuai dengan data mengenai diagram gerhana yang menyebutkan bahwa Malang masih bisa mengalami atau bisa menyaksikan gerhana walaupun harus dilihat dengan perangkat teleskop. Nah, di Gubuk Lakah atau tempat kita mengamati gerhana tersebut di lokasi Malang sebelah timur, gerhana atau eklips pada hari ini, gerhana cincin itu dimulai pada jam 15.11.45. Kemudian maksimum eklips itu terjadi pada jam 15.21.43 dan selesai gerhana itu adalah jam 15.31.46 waktu Indonesia Barat. Nah, sayang sekali kondisi langit yang seperti ini mendung, bahkan matahari tidak bisa kita saksikan lewat teleskop sekalipun, dan sangat disayangkan bahwa gerhana tidak bisa kita dapatkan gambarnya, atau matahari pada saat gerhana tidak kita dapatkan, namun tidak mengurangi kesempatan yang baik ini untuk menjelaskan tentang proses gerhana itu. Akan kita tunjukkan nanti lewat infografis bagaimana proses sebenarnya terjadinya gerhana matahari secara umum. Untuk sementara itu kita mohon maaf karena kita tidak bisa menampilkan gambar gerhana karena kondisi cuaca yang kurang mendukung. Berikut ini adalah penjelasan tentang apakah dan bagaimana gerhana itu terjadi. Khususnya kita akan membahas tentang gerhana matahari. Gerhana secara umum adalah fenomena keterhalangan sebuah benda langit oleh benda langit yang lain dari cahaya matahari. Pada proses gerhana itu dibagi menjadi dua jenis gerhana, yaitu gerhana gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan itu dibedakan dengan gerhana matahari karena posisi keselarasan antara ketiga benda, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Saat gerhana bulan, bulan berada di lokasi yang berseberangan dengan matahari, atau dengan kata lain, bumi berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari, sedemikian rupa sehingga bayang-bayang bumi menghalangi ketertampakan secara normal purnama. Kemudian gerhana bulan selalu terjadi pada malam hari dan pada saat fase bulan purnama. Adapun gerhana matahari terjadi sebaliknya, yaitu posisi bulan berada di antara bumi dan matahari, sedemikian rupa sehingga bayang-bayang bulan itu sampai di bumi. Bayang-bayang bulan ini karena proses di mana bulan itu melintas di dekat matahari atau menutupi matahari persis di tengahnya, sehingga menimbulkan bayang-bayang yang merupakan tipe gerhana yang nanti akan dijelaskan beberapa hal menyangkut jumlah dan bentuknya. Gerhana matahari
dibagi dalam beberapa tipe. Jadi penamaan gerhana matahari itu apakah dia gerhana total, ataukah dia gerhana parsial, ataukah gerhana cincin, ada juga gerhana hibridal. Itu adalah ditentukan oleh tipe bayangan yang sampai di bumi, bayangan bulan yang sampai di bumi. Berkaitan dengan gerhana total, itu adalah tipe bayangan yang sampai di bumi adalah bayangan umbra atau bayangan inti, bayangan gelap istilahnya begitu. Itu yang sampai ke bumi. Gerhana matahari total itu terjadi karena jarak antara bumi dengan bulan relatif dekat, sehingga bayang-bayang umbra itu bisa mencapai permukaan bumi, sehingga orang yang berada di bayang-bayang umbra akan melihat gerhana total di mana matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Adapun gerhana tipe selanjutnya yaitu gerhana cincin, itu adalah kurang lebih mirip ya secara alignment, secara keselarasan antara posisi matahari, bulan dan matahari. Hanya saja fenomena cincin terlihat tidak sebagaimana gerhana total di mana matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Pada gerhana cincin, cahaya matahari masih tersisa pada pinggiran cakramnya karena bulan berukuran pada saat itu lebih kecil dari matahari, sehingga tidak bisa menutup secara sempurna, tidak bisa menutup secara total cakram matahari. Itu disebabkan karena jarak antara bumi dan bulan sedemikian rupa sehingga bayangan umbra tidak bisa mencapai permukaan bumi, tapi hanya bayangan antumbranya. Bayangan antumbra adalah bayangan sebagai bayangan yang melanjutkan. Jadi fokus umbra kemudian karena dia tidak menyentuh permukaan bumi, dia direfleksikan secara terus sehingga mencapai bumi juga. Nah, pada bayangan antumbra ini ketika orang berada di bayangan antumbra ini akan melihat gerhana cincin, di mana cakram matahari masih terlihat pinggirnya sehingga tampak seperti cincin api saat terjadi posisi maksimum. Nah, seperti itu. Kemudian tipe ketiga adalah gerhana hibridal. Jadi ini adalah contoh diagram gerhana hibridal di mana terjadi dua jenis bayangan, dua tipe bayangan yang menyentuh bumi pada pada kesempatan gerhana yang sama. Nah, bulan bergerak melalui garis orbitnya. Nah, pada tahapan pertama bayangan umbra masih bisa mencapai bumi sehingga terjadi gerhana total di sini, di mana orang melihat matahari tertutup secara total saat gerhana maksimum. Namun kemudian beberapa saat kemudian setelah bulan bergerak pada garis orbitnya, jarak antara bumi dan bulan terjadi perubahan sehingga fokus dari bayang-bayang umbra tidak bisa mencapai bumi, akan tetapi bayang-bayang umbranya masih bisa mencapai, sehingga terjadi dua fenomena di sini, fenomena gerhana total dan fenomena gerhana cincin. Nah, itu yang disebut gerhana hibridal, ya. Hibridal atau gerhana campuran dari dua tipe gerhana.
Kemudian tipe keempat adalah gerhana parsial. Gerhana parsial adalah gerhana yang secara keselarasan atau alignment tidak sebagaimana gerhana total dan gerhana cincin, di mana posisi bulan agak menjauhi dari garis selaras antara bumi dengan matahari, sehingga bayang-bayang umbra tidak mengenai, atau perpanjangannya yaitu antumbra tidak mengenai permukaan bumi. Bumi hanya terkena oleh bayang-bayang penumbra atau bayang-bayang yang redup ya, bukan bayang-bayang inti yang gelap. Nah, di daerah yang terkena bayang-bayang penumbra, orang hanya akan melihat gerhana parsial, di mana matahari tertutup tidak sempurna dan bulan tidak bisa menutup atau berselaras dengan matahari pada titik pusatnya. Mereka hanya akan melihat gerhana sebagian, di mana matahari secara penampakan hanya seperti kue yang digigit ya, kue bulat yang digigit, sehingga terjadi ada lingkaran yang tidak sempurna dari matahari. Itu adalah 4 tipe gerhana matahari, di mana gerhana matahari ini terjadi tentunya selalu pada siang hari, dan hanya belahan siang di bumi yang bisa menyaksikan gerhana matahari, yaitu mulai dari bagian ujung barat, di mana akan menyaksikan gerhana itu saat matahari terbit, sampai di ujung timur, di mana saat matahari terbenam di barat. Nah, kemudian berkaitan dengan gerhana matahari ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui juga. Karena ukuran bulan dan matahari itu relatif sama dengan matahari, sehingga proses gerhana itu jarang akan terjadi, kecuali pada saat mendekati posisi alignment, di mana itu diwakili oleh event new moon atau ijtima, dan itu yang menyebabkan kenapa gerhana matahari itu selalu terjadi di seputar waktu ijtima atau new moon, karena memang posisi matahari dan matahari saat itu sangat berdekatan atau paling berdekatan dalam satu kali orbit bulan mengelilingi bumi. Nah, seperti itu. Kemudian bayang-bayang gerhana matahari total itu tidak besar, karena di sana ada bayang-bayang umbra yang bersifat seperti kerucut, di mana ujungnya hanya ujung sempit yang bisa mengenai bumi, bisa lebarnya bisa sampai puluhan kilometer, dan tidak akan lebih dari 197 km. Seperti itu. Dan bagian-bagian selain dari bayang-bayang umbra, orang hanya akan melihat gerhana sebagian, seperti pada kesempatan gerhana cincin hari ini. Sebagian besar para pengamat hanya akan melihat gerhana sebagian, kecuali mereka yang berada di lintasan gerhana cincin yang sangat sempit itu di permukaan bumi. Nah, kemudian menariknya bahwa bayang-bayang gerhana itu berjalan dari atau bergeser dari barat menuju timur. Jadi berkebalikan dengan arah gerak benda langit pada umumnya, khususnya matahari dan bulan. Itu disebabkan karena kecepatan gerak yang tampak dari matahari dan bulan berbeda.
matahari bergerak lebih cepat dari perspektif kita di bumi, sehingga justru bayang-bayang gerhana itu bergerak dari barat menuju timur. Selalunya begitu, jadi gerhana matahari selalu diawali dari ujung barat, kemudian berakhir di ujung timur. Kemudian kecepatan rata-rata dari bayang-bayang bulan saat terjadi gerhana itu adalah 1.600 km per jam menyapu permukaan bumi. Demikian, semoga ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua.